menemukan cara ketika saya learning by doing, saya menjalani sebuah kehidupan dalam kehidupan saya ini, saya menemukan cara. Dan cara ini adalah cara yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya melihat di sini 4 sebab orang tidak bisa merubah kehidupan. 4 sebab mengapa orang tidak bisa mencapai target kehidupannya. Yang pertama, karena dia dilahirkan dalam keluarga yang tidak kaya dan hidup dalam lingkungannya. Tidak kaya ini bukan masalah uang, tapi masalah pemikiran, masalah mindsetnya, pola pikirnya. Dia diajarin untuk tetap miskin, dia diajarin untuk berpikir miskin, dia diajarin untuk menerima apapun. Dan anehnya pengajarannya adalah wes tok trimo iku takdir, ora usah macam-macam. Katanya seperti itu. Dan kalimat yang sama pun diucapkan oleh orang tua saya. Udah gak usah ke Jakarta, tinggal sekampung aja, yang penting ngumpul, makan yang penting ngumpul. Saudara, ini pertama. Nah, permasalahan kedua, karena dilahirkan dalam keluarga yang tidak kaya, pemikirannya tidak kaya, lingkungannya tidak kaya, maka mau tidak mau keluarga itu menyekolahkan anaknya dalam kondisi sekolah yang tidak kaya juga. Maaf ini saya bilang, sekolahnya diajar sama guru-guru yang tidak pernah punya kompetensi sebagai seorang guru. Yang membolos itu adalah hal yang wajar karena gajinya kecil. Sehingga perkembangan kita, pendidikan kita pun mengarah kepada keadaannya semakin turun. Tapi kita bisa bayangkan banyak sekolah yang murid-muridnya tawuran, gak ada masalah, bukan? Betul bukan? Nah nanti gedenya jadi apa? Itulah lingkungan kita. Kemudian karena lahir dalam keluarga yang tidak kaya, lingkungan yang tidak kaya ini semuanya, maka pulang sekolah pun kumpulnya sama orang-orang yang tidak kaya. Yang pergaulannya, kumpulannya hanya kongko, kumpulannya hanya main catur, kumpulannya hanya main karambol, yang tidak pernah berpikir jauh ke depan apa yang harus capai. Sehingga karena dia dibesarkan, disekolahkan dalam lingkungan keluarga yang tidak kaya, lingkungan yang tidak kaya, maaf, kerjanya pun di lingkungan yang tidak kaya. Sehingga pencapaiannya tidak pernah dipusingkan. Yang penting kue absen, meh mlebu meh ora, ada orang absennya gak masalah. Sehingga perkembangan ini bisa gak ngerti. Yang penting pokoknya absen, mau kerja mencapai target atau tidak ada masalah. Sehingga pekerjaan ini digandrungi oleh banyak orang yang dalam lingkungan seperti ini, saudara. Dan jujur, orang-orang yang dalam keadaan seperti nomor 1 ini, orang-orang itu tidak pernah memiliki impian, tidak pernah mencapai apa-apa. Bagaimana dia bisa punya impian? Karena lingkungannya bisa seperti itu. Nah, lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Sehingga kita mau melangkah pun mikir, aduh gak enak di konco, gak enak sama teman. Aduh nanti kalau aku misalnya dia, nanti dia mau mulai apa sama saya. Nah, ini yang membuat kita jadi tidak pernah mencapai apa yang kita impikan. Saudara, jujur, saya pertama kali berangkat ke Jakarta, duit di kantong saya hanya 10.000 tanpa punya dompet, dan hanya 1 celana dan 1 baju yang saya pakai. Tahun 99. Gak punya apa-apa. Itu pun gak truk. Dari kota Kudus sampai ke Cirebon. Berhenti di Cirebon, cari tumpangan truk lagi sampai ke Pulau Gadung. Tahun 89. Dan itu saya alami. Karena apa? Saya punya impian. Nah, ketika saya punya impian inilah saya merubah. Merubah apa? Nomor 2 saya taruh di nomor 1. Nomor 1 saya pindah, nggak tahu dipindah kemana. Buktinya saya berani meninggalkan lingkungan saya. Saya berani meninggalkan kampung halaman saya. Sedangkan mama saya butuh saya. Tapi saya bilang sama mama, kalau saya tetap sama mama, saya nggak akan pernah bisa merubah kehidupan ini ke depan. Saya bilang. Sama dalam kehidupan kita. Target 1 triliun itu kecil, saudara. Permasalahannya kenapa nggak tercapai? Bahkan Bu Artini bilang ini HSBC Semarang ini yang paling tua. Kenapa? Maaf, ini juga mempengaruhi kemiskinan pemikiran kita ini, saudara. Di mana Pak pengaruhnya? Contoh yang paling gampang. Pertanyaan saya cuma 1. Ketika jam pulang kantor tiba, jam berapa pulang? Jam 5. Berapa banyak orang yang masih stay di kantor dan mengerjakan pekerjaannya tanpa pernah berpikir mengharapkan imbalan? Ayo, saya mau tanya. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara. Saya mau kasih tahu. Kalau kita hanya berpikir menjadi seorang karyawan, maka pencapaian Anda akan menjadi seorang karyawan. Pencapaian Anda ya, pencapaian seorang karyawan. Tidak pernah berpikir untuk mencapai seorang pimpinan. Kalau teman-teman mau menggantikan Budisa, Anda harus berpikir seperti Budisa berpikir. Betul tidak?
berpikir nggak punya duit. Saya nggak mau berpikir saya hanya menerima, tidak. Saya harus berpikir bagaimana caranya saya memberi dalam keadaan saya tidak punya. Dan itu saya lakukan. Sehingga itu merubah kehidupan. Sampai detik ini saya terbiasa tidur hanya 4 jam per hari. Setiap hari. Sampai detik ini. Dan itu yang merubah semua kehidupan saya. Pak, Bapak kan usaha sendiri, saya kan karyawan, Pak. Nah, kalau waktu saya untuk SBC gajinya nggak nambah ya buat apa? Saya kasih cerita ya. Tahun 91 itu pertama kali saya bekerja. Tahun 91 ketika keluar dari jembatan Grogol, kemudian menjadi seorang pembantu rumah tangga, dan di situ saya punya kesempatan untuk kuliah. Pertama kali saya bekerja saya tinggal di Petamburan, bekerja di Tangerang, di kota Bumi, Tangerang. Bis dari Grogol ke Tangerang 1000 plus tol 50 busnya. Saya hanya digaji 25.000 per bulan, uang kos 45.000. Belum makan. Nah, Anda kalkulasi dengan matematika. Saya terima waktu itu kenapa? Karena saya nggak bisa matematika saya 4. Makanya saya nggak ngitung cukup apa enggak. Nah, itu keuntungan saya juga. Coba kalau saya punya matematika pintar, nilai saya 7,8 gitu ya, saya mungkin nggak akan terima pekerjaan itu. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya matematika saya nilainya 4. Dari SD sampai SMA nilainya 4 terus. Maka saya bersyukur. Nah, ketika saya bekerja, pokoknya terima bekerja 25.000 per bulan. Setiap kali dapat duit bingung mau pecah bagaimana. Itu pun kadang makan. Saya kalau makan, saya bisa mensiasati lah. Teman-teman saya banyak yang makan, saya bisa numpang satu sendok, ini kenyang. Karena itu zaman sulit yang saya lakukan. Tapi kos, bagaimana caranya ngekosin? Nah, suatu ketika dalam keadaan saya menerima pekerjaan itu, saudara, saya diajak teman-teman untuk demo semua. Ketika demo itulah saya mundur. Saya bilang, saya di sini mau belajar, bukan mau demo. Saya dikasih gaji 25.000, saya terima. Cukup dan cukup, saya sudah memutuskan untuk saya terima. Dan di sini saya belajar. Dan betul, karena saya melihat kehidupan itu, saya seringkali dilihat teman-teman, kamu itu kerja digaji cuma segitu kok, kerja kamu lihat, dia bilang begitu. Saudara, ketika saya nggak mau ikut demo, sepeda saya rusak. Tip saya yang saya suka, satu-satunya tip saya remeng hancur. Dan barang-barang saya nggak ada yang utuh, semua berusak semua. Demo selesai, saya udah dikata-katain lagi, ada yang lempar telur busuk, itu sakit saudara. Ditambah yang luar biasa adalah seminggu setelah demo selesai, saya ini salah satu orang yang nggak ikut demo, tapi saya yang dipecat dari pekerjaan. Udah jatuh ketika tangga dilempar ban truk. Dari kota Bumi mau jam 11 malam saya tidak dikasih pesawat, dan kemudian saya jalan kaki dari mau kota Bumi sampai ke Grogol sampai ke Petamburan. Jam 3:30 pagi saya baru nyampe rumah. Dan teman-teman saya bilang orang bego, orang bodoh, pantesan kamu matematikanya 4. Dan saya tidak pernah marah dikatakan seperti itu. Saudara, kalau seandainya apa yang saya berikan maksimal, saya berikan yang terbaik dalam diri saya, perusahaan tidak melihat saya percaya ada satu pasang mata yang melihat saya, dan dia tidak pernah terlelap melihat saya. Tak lebih dari 3 minggu setelah kejadian itu, saya mendadak mendapat pekerjaan yang baru di Kelapa Gading. Saudara, dari 25.000 per bulan di Kelapa Gading saya bekerja dapat 350.000 per bulan. Sudah bisa bayangkan? Kasih nilai lebih, maka Anda akan melihat perkembangan kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Belajar. Nah, sekarang dari sekian puluh tahun, dari tahun 1890 sampai hari ini, sekarang saya diundang seminar aja, orang bisa bayar saya 15 juta, 5 juta, 10 juta. Dan saya mengalami itu. Apakah penderitaan itu sebanding dengan apa yang saya dapatkan sekarang? Saudara, marketing ini punya masa depan yang sangat luar biasa. Dia akan tahu semuanya. Karena apa? Ada pegang link. Kalau kita mau lebih lagi menjalani kehidupan ini, saudara, minimal inilah dirubah, dipindah nomor 1 dulu. Mungkin sekarang Anda punya waktu jam 5 kerja, nggak langsung pulang. Mungkin bisa share dengan pimpinan di tempat. Mungkin bisa share dengan orang-orang yang berhasil. Anda bisa baca bukunya Mokhtar Yadi yang pernah punya Lipo, yang sekarang menjadi Lipo yang begitu luar biasa. Beliau dari apa? Sama seperti teman-teman di SBC sekarang.
tapi sampai akhirnya dia bisa menguasai seluruh dunia perbankan dan sampai dia menciptakan bank sendiri. Sama dengan Pak Khairul Tanjung, Anda punya kesempatan untuk ke sana. Nah, bagaimana bisa mengarah ke sana kalau kita tidak pernah merubah kondisi ini? Nah, kalau selama kita masih ada di kondisi nomor 1 ini, nomor 2 ini, maka ini tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena hidup kita, waktu kita dihabiskan sama yang pertama ini. Yang menang siapa? Yang menang telenovela. Yang menang siapa? Yang menang teman-teman kelompok-kelompok kita. Dan kita tidak pernah memenangkan kehidupan. Ada yang bilang sama saya, Pak, masa muda Pak, sayang kalau dilewatkan kumpul-kumpul sama teman. Ya, saya setuju dengan itu. Masa muda cuma sekali, tapi percaya sama saya, masa depan pun cuma sekali. Dan masa depan dibayar oleh masa muda Anda, masa muda kita. Saudara, beberapa tahun saya kehilangan teman. Puluhan tahun saya kehilangan teman. Saya hampir tidak dikenal sama teman. Puluhan tahun, semenjak lulus SMA. Tidak ada seorang pun yang mengenal saya, apalagi latar belakang yang miskin. Tidak ada seorang pun yang kenal saya. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau lihat saya lurus, pikiran saya lurus, hati saya tulus, alam ini pasti setuju dengan saya. Dia mendukung saya. Dan bukan hanya itu saja. Kalau bahasa religiusnya adalah Tuhan melihat keadaan saya, dia akan membenarkan semua keinginan saya. Facebook salah satu contoh pendukung alam yang sangat hebat. Hari ini teman saya yang hilang semuanya ngumpul semua. Dan mereka takjub dengan apa yang saya capai. Nggak usah takut, saudara. Yang penting kapan mau merubah yang nomor 2 tadi gitu. Yang nomor 2 dirubah menjadi nomor 1. Yaitu apa? Buat impiannya. Apa impiannya Pak? Jelaskan. Tahun 2012 1 triliun. Tentunya ini bukan cuma untuk RSBC ya. Karena kalau targetnya tercapai untuk RSBC, saya yakin Anda akan mencapai juga apa yang menjadi impian Anda. Saya yakin. Cuma masalahnya bisa nggak? Berani nggak ini merubah? Dirubah menjadi nomor 1. Nomor 1 dipindah ke nomor 2, dipindah ke nomor 3, dipindah ke nomor 4, atau nomor 1 kita hilangkan sama sekali. Lingkungannya dihilangkan. Saya betul-betul mau lahir baru, membuat lingkungan yang baru, yaitu lingkungan orang-orang yang sukses, lingkungan orang-orang yang berhasil. Nah, kalau kita berani seperti itu, maka nomor 2 di nomor 1 kita memiliki impian minimal 1,4 miliar, 1 triliun, dan saya yakin kalau SBC mencapai itu, Anda pun lebih mencapai itu. Dan kemudian Anda akan melihat ini rancangannya seperti apa untuk mewujudkan impian itu. Kalau rancangannya udah ada, pasti Anda akan melakukan sebuah tindakan. 3 dan 4 tidak pernah ada selama ini masih bercokol di nomor 1. Karena nomor 1 ini membuat semua impian kita sirna, hilang. Tapi kalau nomor 1 dihilangkan, Anda berani mengorbankan yang nomor 1, Anda rubah yang nomor 2, maka ini akan merubah nomor 3 dan 4 akan muncul dengan sendirinya, dan otomatis Anda akan membuat komunitas baru dengan lingkungan yang baru. Kembali lagi, hanya ada di sini. Daging empuk di bawah tempurung kepala kita. Mahal harganya, saudara. Ternyata saya baru melihat otak kita ini sangat dahsyat, luar biasa. Saya punya satu ilustrasi. Bentar. Saya punya satu ilustrasi. Pak siapa namanya? Pak? Ruslan. Pak bisa bantu di Pak, bantu saya Pak. Oke, coba sekarang Bapak dengan 2 tangan Bapak hancurkan sampai habis. Hancur. Ya. Begini aja. Hancur. Ya, cukup. Mau ganti lagi? Ya. Oke, begitu mudah bukan? Tapi sebentar. Sekarang lakukan dengan hal yang sama, tapi tutupnya dengan buka. Bisa nggak melakukannya? Bisa melihat bedanya? Saudara, makasih Pak. Ini adalah daging empuk di bawah tempurung kepala kita. Kenapa kita perlu untuk belajar? Perlu bayar harganya. Saya bisa seperti ini karena saya seringkali setiap kali pulang kerja saya nggak langsung pulang. Saya cari orang yang pintar di lingkungan kerja itu. Saya belajar. Tanpa pernah sadar orang yang saya dekati, orang itu sedang mendidik saya. Dan itu yang membuat saya banyak belajar. Ketika saya buka, ini akan terlalu gampang sekali untuk dihancurkan. Bahkan dengan tangan satu.
Kenapa? Karena daging empuk di bawah tempurung kepala kita kosong. Tidak ada sesuatu yang bisa kita jual. Sedangkan kehidupan ini adalah apa yang saya jual sehingga orang mau membeli saya. Kalau kehidupan saya seperti ini terlalu mudah, orang bisa hancurkan saya, betul kan? Tapi ketika saya ngerti harus diisi dan di dalam otak itu ada neuron-neuron yang harus nyambung, maka saya mulai pelan-pelan isi. Saya mulai isi lagi. Saya isi lagi. Saya isi lagi. Mungkin apa? Mungkin kita tidak sabar melihat semuanya, tapi saya isi terus. Sampai kemudian saya mendapatkan isi di daging empuk di bawah tempurung kepala saya. Kalau udah ada isinya, saya mau dibuat apa aja tidak bisa. Sampai ini diinjek sama orang yang beratnya 98 kilo, dia tidak akan bisa. Sudah lihat? Dan inilah yang saya alami dalam kehidupan. Begitu mudahnya ketika saya bisa menentukan kekuatan ini. Dan apa yang saya pelajari selama ini tidak pernah sia-sia. Dan itu bisa menjadikan hasil. Saya membaca sebuah buku. Bukunya bagus banget. Saya maniak dengan bukunya Jack Canfield. Beliau katakan kalimat seperti ini. Kalau kamu membuat sebuah kebiasaan baru dalam hidupmu, 1 tahun atau membuat 4 kebiasaan baru saja, 1 tahun, 4 kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru? Mungkin bangun pagi jam 5 pagi, mungkin bangun pagi jam 4 pagi, itu sebuah kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru? Membaca buku 1/4 jam sebelum tidur, itu kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru? Tidak langsung can go, langsung pulang kantor go, itu kebiasaan baru. 1 tahun 4 kebiasaan baru saja. Nah, saudara bisa bayangkan, seorang yang sukses minimal paling jelek itu butuh waktu 5 tahun untuk merubah. Minimal paling jelek. Nah, berarti kan kalau 1 tahun Anda memiliki 4 buah kebiasaan baru dan kemudian Anda jalankan hidup ini dalam waktu 5 tahun, apa yang terjadi? Maka Anda akan memiliki minimal 20 kebiasaan yang baru. Dan percaya boleh, tidak boleh, Anda butuh waktu 3 bulan untuk merubah kekuatan cara berpikir ini. Menyatakan 5 tahun tadi, 20 kebiasaan baru itu minimal akan membuat sebuah kesuksesan yang Anda akan alami dalam kehidupan. Itu kekuatannya. Apakah ini teruji? Ya, coba lihat dalam ini. Oke. Kekuatannya ada di sini. Ini otak manusia. Sama seperti otak kita masing-masing. Di dalam otak ini ada triliunan neuron. Dan dikatakan belajar hal baru berarti menyusun kembali cara otak bekerja. Nih, triliunannya. Begitu banyaknya neuron di sini. Ada yang nyambung? Ada yang belum nyambung? Ada yang belum nyambung? Ini belum nyambung. Ini belum nyambung. Ini belum nyambung. Nah, permasalahannya adalah kita diperhadapkan dengan satu kekuatan di dalam diri otak kita masing-masing yang menghantarkan kegagalan dalam diri kita, namanya sinek. Setiap kita akan mengalami seperti itu. Tadi saya kagetnya apa ketika Pak MC bilang siapa yang menang, teman-teman semua udah yakin si ini, si itu. Saya kaget, kenapa Pak Anda yakin yang menang dia? Kok Anda tidak pernah berkata, waduh yang berdiri depan itu harusnya saya, itu bukan dia. Wah, si Iman tidak pantas berdiri depan, saya yang pantas gitu. Ada nggak seperti itu? Atau Anda tetap bangga sama beliau-beliau yang menang aja? Selama ini terjadi dalam diri Anda akan kalah terus sampai kapanpun. Percaya sama saya. Tapi kalau ketika mereka maju di depan, menang, mendapatkan reward, dan kemudian Anda berpikir beda dengan kebanyakan orang, saya garansi tahun depan Anda pasti berdiri di situ. Karena apa berpikir seperti itu, kita akan mencapai itu. Setiap kita mempelajari hal baru, dikatakan tadi kan, kita akan membuat neuron otak itu berjalan. Nah, neuron otak itu begini. Ketika saya mempelajari hal baru dalam diri saya, maka di sebelah kanan akan muncul neuron otak yang baru. Di sebelah kiri akan muncul neuron otak yang baru. Nah, sambungan neuron otak kanan sama otak kiri ini, yang mana yang nyambung, tidak ada yang tahu. Karena yang begitu muncul neuron ini ribuan
mempelajari? Bisa. Saya udah mempelajarinya, sehingga saya mempraktekkan kekuatan itu. Nah, kita gagalnya adalah ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya silat ini, ya, celah silat ini, kita mundur, kita kalah, kita menyerah, sehingga kita tidak pernah mencapai apa yang kita ingin capai. Kita tidak pernah melihat apa yang diinginkan diri kita, tidak pernah tercapai. Nah, coba kalau kita berani mewujudkan, saya mau obrak-abrik silatnya, saya mau hancurkan silatnya, harus, kudu, wajib hukumnya. Nah, maka Anda akan menang. Siapa yang pernah belajar balet? Ada? Hah? Ada? Tidak ada? Masa tidak ada? Nah, saudara, kita kalau belajar balet, ketika susah apa sih? Ketika diajari berdiri di atas jari kan, jempol kan, ini kaki begini harus ditekuk begini, dia berjalan seperti ini. Itu yang susah. Nah, kebanyakan orang gagal, dia mundur, nah mau latihan lagi ketika dia harus berdiri di atas jarinya. Susah, sakit, maka dia gagal. Maka dia tidak melanjutkan. Tapi coba, kalau orang itu terus melakukan, maka dia akan menjadi seorang balerina. Seperti itu kekuatannya. Saya bisa semua, musik saya bisa, piano saya bisa, keyboard saya bisa, gitar saya bisa. Tapi hanya saya tidak bisa mengiringi yang saya nyanyikan. Kalau teman-teman nyanyi, saya taruh gitarnya, saya tidak bisa nyanyi. Kenapa? Karena ketika saya diperlukan dengan sinar ini, maka saya bilang susah. Ketika menggerakkan jari, kelingking ketemu sama jempol, saya bisa, seperti ini saya bisa. Tapi ketika udah mulai main kok ya, waduh susahnya minta ampun, jari saya bisa kram begini. Aduh susah, udah nggak usah. Akhirnya saya berhenti. Kehidupan itu seperti itu, sama seperti seorang marketing, seorang penjual, sama. Coba tunjukin Joy Gira. Ada satu orang yang menginspirasi saya. Seorang yang namanya Joy Gira. Selama 12 tahun berturut-turut dia masuk ke Guinness Book of Record. 12 tahun berturut-turut. Dan apa yang dia jual? Selama 12 tahun berturut-turut, setiap hari dia menjual 6 unit mobil. Setiap hari. Coba bayangin. Setiap hari itu kliennya siapa semua, Pak? Setiap hari selama 12 tahun menjual 6 mobil. Dan selama 12 tahun tidak ada seorang pun yang bisa mencopot gelarnya dia di Guinness Book of Record ini, Joy Gira. Kalau dia bisa, harusnya ada orang yang bisa melakukan. Betul tidak? Nah, saya bukan penjual mobil, saya membuat outbound di Automoro. Nah, apa yang saya jual? Jasa. Naik turun angkot, naik turun motor. 1 tahun pertama saya membuat impian saya harus terwujud. Bagaimana caranya? Sama seperti yang dia buat. Saya tidak akan mungkin memancing ikan dengan mudah tanpa kolam itu ada ikannya, bukan? Betul tidak? Anda tidak akan pernah mencapai 1 triliun tanpa Anda mengumpulkan siapa yang akan menjadi calon nasabahnya. Untuk menjadi seorang nasabah, untuk Anda mendapatkan seorang customer, Anda harus memiliki calon customer. Nah, pertanyaan saya, calon customer Anda terbatas atau tak terbatas? Kalau calonnya terbatas, ya sudah. Orang Jawa bilang, wes dikilani Pak, ya wes semono entuk ya piye. Parah saudara. Sedangkan kehidupan jangan pernah mau dikilani. Kenapa? Ketika kita dikilani seperti ini, mati kita. Dan itu mentok akhirnya. Tapi saya bilang, kalau saya mau membuat banyak konsumen dalam kehidupan saya, maka saya membuat sebuah kolam ikan, kolam konsumen. Maka kolam ini harus saya isi setiap hari, setiap saat, terus calon konsumen sebanyak-banyaknya. Lebih enak mana? Mancing di kolam yang banyak ikannya sama mancing di kolam yang ikannya cuma dikit? Banyak ikannya, betul? Karena apa? Setiap kali kita lempar kain, ditarik, dapat ikan. Nah sama, teman-teman banyak punya omset 1,4 miliar, tapi tidak pernah punya konsumen yang dikumpulkan. Dan bagaimana bisa dapat 1,4 miliar? Tapi laporannya ke Bu Har, laporannya ke Bu Risa apa? Bu, susah Bu, Semarang kota kecil, enak Jakarta aja. Saya kasih tahu, Anda ditempatkan di mana saja. Kalau cara kerjanya seperti ini, Anda
jangan bilang, di Jakarta susah, terlalu gede kotanya. Banyak alasan yang kita buat, saudara. Saya kasih tahu ya, saya tinggal di Cimahi, kota kecil. Saya kenapa senang tinggal di Cimahi? Karena saya capek di Jakarta. 15 tahun saya di Jakarta. Panas, macet. Saya tinggal di Cimahi, adem, nggak pakai AC. Tapi kerjanya di Jakarta. Jam 4 pagi saya berangkat dari Cimahi ke Jakarta. Jam 9 baru sampai Jakarta. Saya prospek, ketemu nanti ke kantor-kantor. Jam 1 pagi udah nyampe Cimahi lagi. Dulu istri saya minta tinggal nginep di Jakarta aja supaya besok dapat bangun pagi-pagi. Saya bilang rumah saya di Cimahi. Saya udah punya rumah, saya mau tempati rumah saya mau tidur di rumah saya. Saya nggak mau tidur di tempat yang lain, saya bilang. Jam 1 pagi sampai ke Cimahi, tidur 2 jam, jam 4 pagi udah bangun lagi. Mandi airnya kayak es, dingin banget, kayak di pegunungan. Saya lakukan, saudara. Thomas Alva Edison bilang, ini pun akan berakhir, dan benar sekarang ini berakhir. Saya tidak bangun pagi jam 4 untuk pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena kolam saya udah banyak ikan yang setiap hari saya bisa pancing. Kemarin puasa total 1 bulan kita libur ya, 1 bulan ya, nggak kerja sama sekali ya. Orang bilang sepi, no, itu adalah starting point untuk saya mendapatkan kesempatan yang besar. Akhirnya puasa selesai, lebaran selesai, sampai nanti Desember kami tidak pernah punya waktu off. Terus dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu lagi, Senin lagi, terus sampai Desember. Tanya sama mereka tim saya, liburannya kemana tahun ini? Terus 2 kali omset 12 miliar. Aku moro loh saudara. Saya ngomongin apa sih itu? Saya HSBC, bagus itu, bagus itu. Orang pasti akan masuk dengan nama HSBC. Anda punya kendaraan sangat luar biasa. 1 triliun itu kecil. Segini, saudara. Saya kasih cerita. Pernah dengar seorang raja supermarket, Sam Walton membuat meeting tahunan. Nah, ketika meeting itu, Sam Walton bilang, kita punya target tahun ini 1 juta US dollar. Semua timnya bilang, maaf Pak Walton, kita udah meeting duluan. Target kita 2 juta US dollar. Hah? Ya benar, kata Sam Walton. Yang punya malah kalah sama timnya. Saya sih berharap teman-teman di Semarang mengalahkan keinginannya Budisa. Jangan termasuk T. Nah, yang pilih pasar 2 juta. Jangan terlalu besar. Nanti kita nggak bisa istirahat, kata Sam Walton. Nah Pak, kita udah memutuskan 2 juta US dollar. Saudara, Sam Walton bilang, oke, kalau memang tembus 2 juta, maka saya akan menggunakan pakaian ayam. Dan saya akan berjalan di Wall Street sepanjang perjalanan sampai teriaknya ketak. Dan itulah sebabnya kenapa Sam Walton dijuluki raja supermarket. Karena semenjak dia menggunakan pakaian ayam keliling di jalan Wall Street, maka supermarket Walmart menjadi booming ke seluruh dunia. Gara-gara iklan tanpa bayar itu. Dan coba kalau HSBC bisa membuat seperti di Semarang, Anda bisa mengalahkan seluruh kota yang besar di Indonesia. Lihat kekuatan itu, saudara, ini kekuatannya dari situ. Nah, dia punya cara untuk mengumpulkan pelanggan. Apa yang dia buat caranya? Dia mengkolek banyak nama. Dia harus tahu kalau orang yang dia kenali itu tanggal lahirnya kapan. Kalau orang yang dikenali itu rumahnya di mana. Kalau orang yang dikenali itu kontak personnya apa aja. Dia harus tahu. Sehingga 1 tahun minimal dia mengucapkan 3 ucapan kepada orang yang dikenal, yang dijadikan calon konsumen. Hari ini dia tidak membeli mobil, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan dia membeli mobil, dan itu dikolek sama dia. Dan setiap tahun dia tidak pernah absen. 3 kali ucapan pasti diberikan kepada calon konsumennya itu. Sehingga setiap orang yang butuh mobil, nyarinya dia. 1 hari 6 unit mobil. Wah, ini kan Sam Walton Pak, nggak mungkin. Saya mau membuat sebuah kemungkinan buat Anda. Saya punya 2 gelas. Saya
banget. Nah, saya hanya minta satu, kelereng ini harus berpindah. Ya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kelereng ini tidak boleh bergeser. Tidak boleh bergeser. Ya, dia harus ada di diameternya dia di sini. Tidak boleh bergeser. Yang kedua, kelereng ini tidak boleh kena sama anggota tubuh kita, termasuk pakaian yang nempel di tubuh kita. Tidak boleh kena, karena nanti pasti ada yang begini. Saya nggak izinkan. Yang ketiga, meja ini tidak boleh berpindah tempat. Dan yang keempat, kalau seandainya saya menggunakan tangan saya, maka tangan kanan saya bekerja, tangan kiri saya nggak boleh ikut-ikut. Kalau saya tidak pakai tangan kiri, tangan kanan nggak boleh ikut-ikut. Ya, saya hanya memberikan dua alat ini untuk Anda melakukan tugas Anda. Yang terakhir, saya tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Tidak diizinkan karena ini bisa pecah. Ya, kalau aman, karena pernah terjadi ini kena mata, jadi bahaya. Saya tidak mengizinkan itu. Jadi kelerengnya tidak boleh beredar. Ada yang mau coba? Pak, nggak mungkin Pak. Itu tadi saya bilang, semua itu pasti bisa. Kalau Tuhan menutup semua pintu, saya percaya ada jendela yang terbuka. Kalau Tuhan menutup pintu sama jendela semuanya, percayalah pasti ada ventilasi. Tidak ada jalan buntu dalam kehidupan ini. Ayo, siapa mau coba? Ayo. Mau coba? Ayo, pondok. Satu. Kamu coba lagi? 5 kelereng. Ada mau coba? Ada sini? Ayo. Ada? Maksudnya, silakan. Saya ngefans sama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison punya hukum namanya hukum kudu. Hukum harus. Ya, hukum apa ya? Hukum bisa nggak bisa, harus bisa. Nah, permasalahannya adalah ketika saya tawarkan, siapa yang mau coba? Kita lebih banyak mikir daripada bertindak. Itu yang membuat kita seringkali gagal. 1 T harus bisa. Yes, harusnya begitu. 1 T, waduh, bicara ini nggak bisa kayak gitu. Itu masih susah itu, jauh sekali. Tapi kalau 1 T yes, pasti Anda bisa. Saya kasih tahu sejarah sedikit aja. Ini yang sininya bukan dari saya. Saya punya sendiri di bawah. Ketika saya masuk ke dunia marketing tahun 2003, saya di-challenge, Pak, sampai berani nggak punya omset tembus ke 15 juta? Kenapa? Dan kan dari psikologi nggak pernah tahu cara marketing gimana. Itu bodo amat lah, matematika saya 4 aja kerja dapat 25.000 aja berani, mau saya 15 juta nggak berani. Apa caranya? 1 juta. Jadi saya dapat 1 juta kalau dapat 15 juta. 15 juta dapat 1 juta. Sedangkan kalau saya dapat 15 juta, bonus saya berapa? 5%. Jadi 15 juta. Wah, ya golden banget ya, saya wah ambil bener 1 bulan tembus 15 juta. Bulan kedua saya dicari lagi, berani deh tembus 75 juta. Yuk, terus challenge itu tangkap semua. Sampai kemudian saya ke-challenge sama dia, saya tanya, pengen apa kalau tembus? Pada CD saya di bawah ada. Nah, ini tembusan CD itu udah hampir 6 tahun saya punya. Nah, ini hasil tembus ketika saya ditanya. Habis ini, karena ini kan mungkin bisa dipakai tanpa laptop kan? Nah, saya punya laptopnya. Nah, ini hasil saya di challenge. Semua, karena saya nggak pernah mau mikir di challenge itu.
baik dalam diri saya pasti akan didukung sama cinta. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Sampai kemudian belum 1 tahun, 6 bulan, saya juga begini, berarti nggak tembus 1,5 miliar sendirian, ya 1,5 miliar. Oh iya 1,5 miliar. Terus dapatnya apa? Dapatnya status 4 hari 3 malam. Wah, senang banget Pak. Saya mimpi naik apa siang sampai dulu ngejar-ngejar awalnya dream itu sampai ke Tanjung Priok lihat. Gak punya duit tuh. Kejar-kejar sampai nengok awalnya dream ke Tanjung Priok. Sama mimpi aja dia gini. 1,5 miliar, 1,5 miliar. Ini bulan apa nih? Bulan Maret. Dari ambil. Desember saya bisa tembus di atas 1,5 miliar. Kata status saya udah injek lebih dari 4 kali. Jangan dipikir kalau jalan ajar aja pasti tercapai. Pak, itu teori dari mana? Saya kasih tahu teorinya. Teorinya sederhana sekali. Siapa yang dilahirkan bisa berbicara? Lahir, apa? Gak ada kan? Gak ada kan? Semua kita dilahirkan dalam keadaan tidak bisa berbicara, tidak bisa jalan, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diri. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai detik ini Anda bisa jalan dengan normal dan gagah? Apa yang membuat Anda bisa berjalan? Apa? Jogja, gitu ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa Anda bisa berjalan? Belajar bicara? Belum menjawab? Hah? Karena Anda dilahirkan tidak pernah bisa bertanya kenapa dan bagaimana. Makanya Anda bisa berjalan. Yang penting digendong berat. Jangan ke situ, saya digendong lagi, berat lagi. Coba kalau seandainya Anda lain bisa berjalan, mama, saya nanti bisa berjalan kayak dia nggak ya? Belum bisa, nanti aja. Nanti gara-gara kata-kata itu Anda nggak bisa berjalan. Tapi kalau kita nggak pernah bisa bicara, nggak pernah bisa bertanya, yang penting pokoknya lakukan ada colokan listrik, mama itu apa? Gitu aja kan? Langsung tarik colok aja. Kalau itu dijadikan, dilakukan, maka Anda bisa menjadi gekreng. Tahu gekreng? Duh, coba bayi lahir gitu, bayi Jovin. Saya kasih tahu kesalahan orang tua kita ini. Bukan berarti kita harus tantang orang tua ya, tapi karena jangan diulangi lagi, Anda bisa praktekkan ke anak-anak Anda nanti. Ini kesalahan orang tua kita ini. Kenapa kita tidak bisa berenang? Ya. Berarti nggak ada kasih anaknya gini. Dia nggak bisa tanya. Nanti bisa berenang pas di air. Kagak ada yang penting pokoknya masuk aja. Yang menjadi jawabannya adalah keputusan akhir nantinya. Kepalanya kejutan apa enggak? Urusan belakang. Nah, saudara ketika ini mudah bukan sebenarnya? Apapun bisa kita capai, mudah banget. Cuma kita tahu caranya enggak? Maksa. Dipaksa. Nah, kita akan berhadapan dengan yang namanya sinet tadi. Nah, kalau saya sekarang memberikan contoh ini, mungkin ya saya hanya meniru apa yang diperbuat sama bapak tadi. Pak siapa namanya? Pak Henry. Saya meniru apa yang beliau buat. Saya ulangi lagi ya. Oh iya, terima kasih. Saya meniru apa yang dia buat. Masih 4.
Bisa lihat? Lagi. Saya hanya meniru apa yang dibuat sama beliau. Sebelum dia ada yang sudah membuat bola. Ada, cuma gagal. Dan ketika dia gagal, dia mengakui gagal. Nah, kenapa Edison yang membuat? Karena Edison tidak pernah mengakui kegagalan. Dia mengatakan kita sudah punya 709 kali cara yang salah membuat bola. Anda sudah punya 1000 cara yang salah ketemu prospek, ketemu klien, ketemu customer, ketemu nasabah. Nah, lakukan terus sampai ada cara yang benar. Nanti Anda akan mendapatkan banyak. Kalau diulang lagi gimana Pak? Bisa nggak Pak? Pak Henry bisa melakukan lagi nggak? Pasti bisa. Saya kasih kesempatan. Pasti bisa. Mungkin tidak. Caranya sama. Tinggal apa? Nyontoh, nggak niru. Apa yang nggak mungkin? Pasti bisa mungkin. Karena apa? Semua tergantung dari. Coba ketika saya belajar melakukan ini, bolak-balik susah. Saya bilang, nggak mungkin itu, nggak bakal bisa. Maka saya nggak akan pernah menemukan caranya, betul nggak? Tapi karena sampai tidur pun saya tengkurap-nengkurapin gelas, gimana caranya kelereng itu bisa naik. Akhirnya terangkat, oh ternyata itu tong setan rumusnya. Pernah lihat tong setan? Yang motor semakin dia gas dan punya kestabilan, maka motor itu akan berputar tanpa jatuh. Sama kasusnya kan? Nah, kehidupan juga sama. Pembelajaran bisa kita dapat. Nah, penghadapannya cuma di ini loh, sinet tadi. Hancurkan sinetnya, robohkan sinetnya. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Saya punya satu film bagus. Coba cek film ini. Kira-kira kalau Anda mencoba, kira-kira bisa nggak meniru dia? Kalau saya bisa, kalau dia bisa, harusnya saya bisa. Tapi ternyata gimana? Tangan kanan, tangan kiri masuk semua. Rusui. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa? Jawabannya ketika dia kebentok double stick 10 kali dia tidak berhenti. Nah kalau kita, wah, susah, sakit, lagi, nggak cukup, sekali aja udah cukup, betul nggak? Tapi dia tidak, dia lakukan lagi, terus lakukan lagi, sampai dia piawai. Tangan kanan, tangan kiri pegang double stick itu sangat hebat. Ada satu film yang dia buat juga, itu temannya pakai korek api di mulut. Dia pakai double stick dinyalain korek apinya. Cuma di dua tempat Medan sama Surabaya saya tidak putar. Gimana di sini putar boleh kan? Boleh ya. Saya kasih tunjuk gitu. Terus saya pakai mantis. Ini taruh di double stick dia. Pilih. Lihat fokusnya dia. Sama kan? Seperti apa Anda melihat nasabah kan?
hancurkan sinetnya, dia robohkan sinetnya, dia obrak-abrik sinetnya itu, sehingga dia bisa, dia mampu. Bagaimana kalau kita? Pak, seperti apa itu sinet? Nah, saya tunjukkan sinetnya. Ini sinetnya, di mana kita yang harus merobohkan, kita yang harus membongkar itu sinetnya, dan kita harus membuat jaringan-jaringan dalam otak kita itu jalan. Ya, ini sinetnya. Nah, seperti apa sinetnya itu? Setiap mau belajar hal baru, semua tantangan, hidup juga sama tantangan. Di otak kita pun gambarannya seperti itu, neuronnya pun gambarannya seperti itu. Sebuah perjalanan, ya, neuron itu akan berjalan sama seperti kehidupan. Nah, permasalahannya, sinet itu bukan celah seperti ini yang gampang dilewati. Sinet itu adalah jurang yang harus Anda seberangi, yang harus Anda tundukkan. Nah, ini sinetnya. Makanya dikatakan setiap perbuatan baru yang kita ciptakan itu susah, tidak gampang. Pekerjaan baru yang kita jalankan itu susah, tidak gampang. Persiapannya, pemberaniannya. Ada kemungkinan pasti ya? Ada. Kemungkinan celaka itu ada. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. Apa yang kita pelajari semakin lama semakin mudah. Learn something. To start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Nah, ketika neuron itu sudah membuat jaringan seperti itu, maka semuanya jadi mudah. It becomes effortless. Ya, tuh. We can do it whenever we like. Ini yang saya bilang kebiasaan tadi, yang harus kita cipta di awal. Sebuah kebiasaan yang kita bangun, yang kita dirikan, yang kita bentuk. Dan ini yang membuat semua yang kita impikan, semua yang kita inginkan jadi. Pak, susahnya seperti apa? Kembali saya katakan, otak kita butuh waktu 3 bulan untuk membuat perubahan. 3 bulan saja. 3 bulan itu waktu yang lama, ya kalau dihitung. Tapi 3 bulan juga waktu yang singkat kalau kita jalankan. Permasalahannya, kita mau hitung atau mau kita jalankan? Kalau saya sih nggak mau hitung, saya mau jalankan. Prinsipnya seperti apa? Prinsipnya seperti ini. Siapa yang pernah membuat sebuah perjalanan baru dalam hidup? Mungkin naik mobil ke Surabaya, mungkin naik mobil ke Purwokerto, mungkin naik mobil ke Bandung gitu. Pernah nggak? Ketika kita berangkat, perasaan lama banget nyampe. Betul nggak? Betul ya? Itu karena kita berpikir kapan nyampenya, berapa lama lagi. Tapi kenapa setiap kita, semua kita begitu pulang, semuanya berkata, gila cepat banget. Kenapa? Karena kita tidak berpikir, menggunakan dua belah otak yang beda banget kuadrannya. Otak sadar kita itu berpikir ketika kita pergi ke tempat lain, lama banget kapan nyampenya, itu otak sadar. Tapi ada otak di bawah sadar kita yang bisa berkata tidak ada apa-apa, sehingga kita menjalankannya mudah sekali. Dan kemudian Anda melihat kemudahan itu lancarnya minta ampun. Contoh yang paling gampang, bisa nggak menggunakan gerakan seperti ini? Seperti saya. Bisa nggak? Ayo coba ikuti. Nah, cepat dilanjutkan supaya cepat banget. Gitu. Ulangin lagi. Cepat aja. Terus kemudian dibawain gini. Bisa nggak? Loh, ini trainingnya mahal loh ini. Ini trainingnya mahal, betul nggak? Nah, bisa nggak begini? Anda bisa lakukan. Nah, ini adalah permainan otak alam sadar dan otak bawah sadar.
Saya menggerakkan tangan saya, ini menggunakan otak di bawah sadar, sehingga saya tidak perlu berpikir untuk menggerakkannya. Tapi ketika saya berbicara seperti ini, saya menggerakkan otak dengan otak sadar saya, sehingga ketika saya berhenti berpikir dan kemudian mengarahkan pikiran saya ke gerakan tangan saya bisa salah. Kalau salah kan? Kenapa? Pemikirannya dirubah. Ketika pikirannya saya berikan ke pembicaraan saya, maka saya bisa lancar menggerakkannya tanpa salah, bahkan cepat sekalipun tanpa salah. Tak bisa, karena saya melakukannya dengan otak bawah sadar. Nah, itu kekuatannya sangat luar biasa. Otak sadar itu hanya menampung 2000 bit info. Otak bawah sadar itu sanggup menampung 400 miliar bit info. Contoh kan, kalau lihat gini, Nah, saya bisa melakukannya dengan mudah. Kenapa? Karena saya tidak berpikir untuk melakukan ini. Dulu waktu SD, waktu TK diajari apa? Gini kan? Waktu SD TK kan begini. Ya kan? Bisa nggak? Nah, sekarang saya jadi gampang banget. Ini nggak di Medan dan Surabaya. Coba kasih musiknya nih. Saya mau ajak otaknya pindah ke musik, pindah ke situ. Nah, sekarang gerakannya dikasih gerakannya tanpa pengaruh dari otak. Jadi otaknya dipindah ke musik. Arahnya kemana? Gerakan. Nah, tangannya bergerak. Gerakan. Jangan lihat tangannya, lihat saya. Udah kan? Apa kan? Bukan. Bisa nggak nyetir mobil sambil SMS? Nah, kekuatannya sampai seperti itu. Dunia benar. Itu kekuatan otaknya sampai seperti itu. Neuronnya itu kalau udah nyambung, itu susah dilepas. Sekarang ini hampir banyak sepatu yang nggak pakai tali sepatu ya. Pak, udah berapa tahun nggak pakai tali sepatu Pak? 2 tahun. Bisa nggak pakai tali sepatu lagi? Bisa. Kenapa? Karena neuron otak untuk pakai tali sepatu nggak bisa lepas di otak kita itu. Coba aja yang nggak pernah pakai tali sepatu itu. Tuh, udah berapa tahun Pak nggak pakai tali sepatu Pak? Udah lama. Nanti coba di rumah pakai tali sepatu. Apa enggak? Pasti apa? Nah, itu kekuatannya otak sampai seperti itu. Ketika Anda mempelajari sesuatu yang besar terjadi, nyambungnya itu kuat sekali. Nah, bagaimana caranya untuk membuat itu? 3 bulan tadi saya mengatakan ya. 3 bulan ini kalau ada betul-betul memakai itu, ngotot harus bisa. Sebetulnya nggak butuh waktu 3 bulan, 2 minggu, 3 minggu pun udah bisa. Cuman 3 bulan ini waktu paling lama itu seperti itu. Saya membuat setiap jam 4 pagi saya memutuskan bangun pagi. Karena saya tidak biasa bangun pagi, saya tidur, alarm saya di sini, di atas bantal, alarm. Di bawah kaki alarm, lalu di atas almari saya taruh alarm. Karena saya paksa. Yang di sini jam 4 tepat, yang di sini jam 4 lebih 1 menit, yang di sini jam 4 lebih 3 menit. Hasilnya mau nggak mau bangun kan? Karena saya pertama kali bangun di sini sampai belum mau bangun dimatiin. Semenit lagi bangun yang di sini.
Saya harus turun, merubah gerak badan saya, membungkuk mengambil alarm di sini. Habis itu saya masih tidur lagi. Mau nggak mau turun dari ranjang kan? Karena ada jauh di sini, di atas lemari. Nah itu cara saya memaksa diri saya pertama kali seperti itu. Padahal nggak lama, hanya beberapa detik saja. Saya turun ranjang, saya masuk ke dapur, dan kemudian ada kolam ikan di belakang. Saya hanya mendengarkan gemericiknya air. Belajar fokus itu. Hanya itu saja. Nggak lama, beberapa 5 detik, 10 detik. Habis itu saya masuk kamar lagi, saya tidur lagi. Terus berjalan. 3 bulan. Setelah 3 bulan tanpa alarm. Setiap jam 4 saya bangun sampai detik ini. Kebiasaan itu membentuk sampai detik ini. Nah, kemudian saya mulai melihat fokusnya udah kebentuk nih. Ketika fokusnya udah kebentuk, saya mulai membuat sebuah komitmen buat diri saya. Komitmen saya tulis dengan sebuah tulisan. Aku percaya keajaiban. Setiap orang sangat senang bekerja sama denganku. Aku bisnismen, aku investor, aku motivator yang sangat baik. Aku bekerja dengan lebih banyak mitra. Aku memiliki lebih banyak proyek yang aku kerjakan. Ini kalimat ini saya tulis, saya baca sendiri. Kemudian tidak tahan saya ngomong ke teman-teman. Ketika saya ngomong ke teman-teman, berkata-katain, tukang mimpi. Waduh, sakit hati. Tapi sakit hati tidak menjawab permasalahan. Saya menjadi gila aja. Tulisannya saya baca sendiri, saya tempel di meja kerja saya. Nah, kayak begini. Lagunya pikiran itu. Nah, tulisannya saya tempel di sini. Sampai saya tempel foto kru pertama kapal pribadi Ferrari, Mercy, rumah di status saya sudah injek 4 kali. Saya bekerja dengan lebih banyak mitra dan memiliki lebih banyak proyek yang saya kerjakan. Dihina sama teman-teman, ngapain kalau orang gila? Saya tambahin lagi aja. Tulisan itu, aku bisnis sudah terakhir, sekarang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tomorrow menjadi perusahaan yang bernilai $1 miliar. Terus saya tulis ini. Pak, apa sebagian tercapai semua Pak impian ini? Saya tidak berani bilang tercapai apa tidak, tapi yang jelas sudah banyak foto yang saya buang. Karena impian itu tercapai. Contoh foto saya ngajak mama saya keliling Asia naik kapal Star Cruise. Ternyata itu adalah impian mama saya yang terbesar. Dia pernah dijanjikan oleh papa saya sampai meninggal tidak pernah dilakukan. Dan ketika saya kasih mama saya tiket jalan-jalan bareng sama saya, naik ke kapal pesiar, dia nangis di lantai 12 dan dia bilang sama saya udah buang fotonya karena sekarang mama saya punya foto lebih banyak. Terus terjadi. Nah ini mama saya yang lagi gitu. Nah, apakah ini tercapai? Apakah ini bisa diwujudkan? Semua tergantung bagaimana input dari otak bawah sadar Anda ke otak sadar yang membuat itu menjadi sebuah mukjizat, sebuah fakta yang Anda yakin. Nah, kalau ini adalah omset umpamanya 1 triliun tahun 2012 umpamanya, ada taruh di meja kerja. Di bawahnya ada tulis, bukan hanya untuk HSBC, tapi untuk masa depanku, karirku. Anda bisa tulis di sana. Tapi kalimatnya harus hati-hati ya. Jangan pakai kata sambung yang negatif. Saya adalah, kata adalah itu tidak boleh ada. Saya tidak akan, kata tidak akan itu tidak boleh ada. Ya, saya tidak akan malas mulai malam ini. Ya itu tidak akan, itu pasti Anda malas nantinya. Dan kalimatnya akan membuat menstimulus alam bawah sadarnya salah. Saya rajin mulai saat ini sampai saya mewujudkan semua cita-cita saya. Nah itu kata-kata yang betul. Ya hati-hati membuatnya itu. Nah ini semua sampai kemudian ketika anak saya melihat ini kejadian juga. Anak saya melihat dia pikir, Pink mau cari gambar tokoh pemain basket yang hebat. Saya bilang cari di Google dan dia dikatakan sama pelatihnya tidak bakat basket, tidak bakal bisa basket. Dia cari gambarnya. Nah ini dia cari di Allen Iverson. Tulisannya sama, aku pemain basket hebat. Dulu dia menulis aku adalah pemain basket yang hebat. Kata yang sama adalah tidak boleh ada. Itu negatif. Di alam bawah sadar keterimanya negatif. Aku pemain yang disiplin, yang sangat disiplin, sangatnya tidak boleh ada. Karena sangat indikasinya tidak. Aku sangat bisa. Nah ini kata sangat ini kecolongan sama dia, ya disiplinnya.